Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 SMP Teikro Kota Bengkulu. Saya Lailatul Qadar. Saya Yunarti. Saya Debbie Ditami. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi sebagai bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lail. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Alhamdulillah hari ini sehat, semangat, dan bahagia. Alhamdulillah. Baiklah Pak Lail, hari ini Bapak akan melakukan coaching, apa benar Pak? Iya, insya Allah nanti Bu, kami akan melaksanakan coaching dengan Bu Junarti nanti. Nah, ada yang ingin saya tanyakan terkait beberapa hal sebelum Bapak melaksanakan coaching? Boleh Bu? Ya. Pada saat Bapak akan melaksanakan coaching antara coach dan coacher, nanti akan saya amati, saya izin untuk berada di sana. Kemudian saya akan melakukan penilaian ya Pak, sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Apakah Bapak sudah memberikan coacher pertanyaan yang sesuai, lalu dapat menemukan jawaban dari permasalahannya. Jangan lupa nanti ya Pak, untuk memperhatikan prinsip dari coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach Bapak. Sebelum proses coaching Bapak mulai, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan Bu. Dari kompetensi coaching yang sudah ada, kompetensi apa yang nanti akan Bapak kembangkan? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi pada momen coaching kali ini saya ingin menekankan kepada dua kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif. Insyaallah. Baiklah Bapak. Jadi dari ketiga kompetensi coaching yang ada dua yang Bapak pilih untuk dikembangkan. Yang pertama tadi mendengarkan aktif serta kehadiran penuh Bapak. Nah, kira-kira indikator ketercapaian proses coaching dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak itu seperti apa? Ya, saya berharapnya dengan proses coaching ini nanti coach nanti Bu Junarti bisa menemukan solusi atas masalahnya dengan tentu nanti dengan proses obrolan dengan kami. Baiklah, saya optimis Pak Lail ini hebat. Pak Lail mampu nanti ya membantu Ibu Juna dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Pak, selamat melakukan coaching. Semoga berjalan lancar dan saya izin untuk mengamati. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Junarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lail. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Senang mendengar informasi bahwa Ibu Junarti hari ini kondisinya sehat. Baik Bu, dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih sama saya nih. Iya Pak Lai, jadi mau sharing dikit ini Pak Lai. Jadi saya ini kan diberi amanah nih dalam sebuah kegiatan menjadi ketua panitia. Nah, dalam kepanitiaan ini kan seharusnya semua panitia itu kan aktif ya Pak ya. Iya. Jadi ternyata ada salah satu dari anggota panitia ini Pak tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan ini menjadi kendala bagi bidangnya seperti itu. Jadi sedikit beban dalam kegiatan yang sedang dilakukan ini Pak. Oh begitu. Jadi saat ini Ibu Junarti adalah ketua panitia, sementara di dalam kepanitiaannya salah satu dari anggota panitia ini yang tidak aktif, bisa dikatakan pasif begitu Bu ya. Nah baik. Jadi dari percakapan kita hari ini nanti berdasarkan apa yang Ibu alami tadi, apa kira-kira yang Ibu harapkan Bu? Jadi saya berharap nanti setelah sharing kita ini Pak, saya berharap ada solusi bagaimana agar semua panitia termasuk rekan kerja saya yang menjadi panitia ini aktif dalam mensukseskan kegiatan kepanitiaan ini sesuai dengan kerja di bidang masing-masing seperti itu sehingga tujuan dari kepanitiaan ini bisa tercapai Pak. Oh iya. Jadi berharapnya semua anggota panitia ini aktif, kemudian
kemudian terlibat aktif dan sehingga apa yang ingin dicapai bersama bisa dicapai dengan bersama Bu ya. Iya, Baiklah, Ibu kita gali lebih dalam Bu ya. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, apa yang menjadi penyebabnya Bu? Bisa Ibu ceritakan? Iya, jadi sejauh ini menurut saya sebenarnya itu mungkin cara saya mengkomunikasikan tugas-tugas itu mungkin belum begitu jelas begitu Pak ya, sehingga ada di antara kepanitiaan ini yang merasa mungkin belum tentu tidak mau bekerja, tapi mungkin belum paham apa kerjanya seperti itu, apa tugas yang dia kerjakan di bidangnya itu Pak. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, pola komunikasi sepertinya, karena selama ini kan saya baru berkomunikasi via WA seperti itu dan via grup ataupun di rapat-rapat umum gitu Pak. Saya belum secara pribadi misalnya berkomunikasi dengan beliau atau seperti itu. Itu yang belum saya lakukan. Kemungkinan itu penyebab dari masalah yang saya sedang hadapi. Jadi ada dua yang sangat mungkin menyebabkan. Pertama, pemahaman dari anggota panitia ini terhadap informasi yang Ibu sampaikan yang beragam Bu ya. Kemudian pola komunikasi Ibu yang sejauh ini masih pada tahapan mungkin media sosial atau WA, artinya momen untuk bertemu langsung dengan teman-teman masih kurang Bu ya. Baik, dari dua penyebab tadi, menurut Ibu apa potensi solusi yang bisa kita terapkan? Ya, menurut saya sih potensi yang mungkin bisa menjadi solusi buat masalah saya itu yang pertama motivasi mungkin ya, semangat lagi dari kepala sekolah untuk kemudian mungkin memberi semangat dorongan lagi kepada panitia semuanya secara umum untuk kemudian ayo sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Yang pertama. Terus yang kedua adalah saya sendiri, maksudnya artinya saya juga harus tadi proaktif kembali untuk mengaktifkan teman-teman saya agar mereka juga bisa terlibat secara aktif. Kemudian yang ketiga juga dari masing-masing anggota. Jadi kan setiap bidangnya banyak bidangnya dalam kepanitiaan. Mungkin anggota teman-teman yang lain yang satu bidang dengan beliau ini bisa saling support seperti itu, saling memberi informasi sehingga kerjanya bisa lebih maksimal. Seperti itu mungkin Pak solusi yang mungkin saya bisa pikirkan seperti itu. Oh begitu. Jadi ada tiga kemungkinan solusi ya. Yang pertama dukungan dari struktur kepala sekolah atau atasan. Kemudian komunikasi tadi ya dengan teman-teman dalam satu kepanitiaan. Kemudian juga dari pemahaman tadi ya, teman-teman saling memahami bahwa betapa pentingnya fungsi mereka dalam sebuah kepanitiaan. Baik Ibu Junarti, dari tiga solusi tadi, menurut Ibu mana yang paling prioritas saat ini yang perlu dilaksanakan agar segera bisa semakin dekat dengan perubahan positif yang tadi kita inginkan? Ya, menurut saya yang paling mungkin segera dilaksanakan adalah yang dari sayanya dulu Pak. Karena kan kalau mengajak orang lain, maksudnya melibatkan orang lain kan jauh lebih lambat ya, butuh proses, pemahaman dan sebagainya, perlu komunikasi yang panjang juga. Tapi kalau langsung dari saya, karena posisinya saya sebagai ketua panitia, menurut saya itu memungkinkan untuk segera dilaksanakan. Begitu Pak. Jadi komunikasi secara langsung. Jadi komunikasi langsung dengan tadi teman yang belum aktif tadi gitu ya. Baik, kapan rencana Ibu untuk melaksanakan itu? Menurut saya mungkin setelah percakapan ini kali Pak ya, setelah pertemuan dengan Bapak ini saya sudah bisa ya, karena insya Allah hari ini belum jadi bisa langsung komunikasi. Bertemu, kemudian ajak ngobrol heart to heart, hati ke hati, barangkali mungkin ada permasalahan juga. Ya, siapa tahu dia punya kendala ya Pak ya, mungkin saya tidak tahu, jadi bisa dibantu. Baik, dari rencana untuk bertemu dengan rekan anggota panitia tadi, siapa saja pihak yang akan terlibat untuk mensukseskan itu? Menurut saya yang paling banyak terlibat adalah teman satu tim ya. Mungkin kalau saya menemukan maksudnya menemui mereka itu langsung dia sendiri, dia seperti mungkin merasa diadili gitu ya. Jadi nanti saya ketemunya personal tapi per bidang gitu loh. Jadi ketemunya sama personal sebidang dengan dia. Jadi nggak langsung menuju ke satu orang.
harus aktif seperti itu karena sepertinya ada kendala dalam pelaksanaan ini yang itu terkendala di bidang mereka seperti itu. Gitu. Jadi bertemu dulu dengan rekan satu bidang, kemudian dilanjutkan dengan beliau sehingga tidak ada kesan bahwa dia diadili dan disalahkan gitu. Berarti itu salah satu solusi yang bagus Bu. Jadi rekan juga bekerja ke depannya juga dengan nyaman dan ikhlas Bu ya. Alhamdulillah tadi sepertinya sudah dapat solusinya Bu ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu perasaannya Bu setelah kita ngobrol ini Bu? Bagaimana rasanya Bu? Alhamdulillah lebih lega ya Pak ya. Apa namanya lebih lega, lebih plong, lebih terarah bahwa oh ya ada langkah-langkah yang selanjutnya bisa saya lakukan sebagai solusi terhadap masalah yang saya sedang hadapi ini Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Bu. Jadi saya juga full support ke Ibu. Insya Allah sebagai ketua panitia saya memahami bagaimana banyaknya tanggung jawab ya Bu ya. Saya doakan semoga Ibu bisa melaksanakan tugas di kepanitiaan dengan maksimal juga sehingga hasil yang ingin dicapai nanti bisa terlaksana, bisa dicapai dengan maksimal. Baik, Ibu, saya akan menunggu informasi dari Ibu berkaitan dengan rencana pelaksanaan untuk menemukan solusi yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi Bu ya untuk kita lihat bagaimana progresnya Bu ya. Terima kasih banyak ya Pak Lai atas waktunya dan juga sharingnya ini sungguh membantu bagi saya Pak. Iya, saya juga berterima kasih sudah hadir Ibu ya. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik dan sebenarnya kita sudah berada di penghujung dari sesi ngobrol kita Bu ya. Ibu bisa melanjutkan melaksanakan amanahnya setelah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, tetap sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lai. Siang Bu. Bagaimana Pak setelah melaksanakan coaching? Apakah perasaan Bapak sekarang seperti apa? Alhamdulillah, menurut saya lega karena tadi sudah melaksanakan coaching dan apa yang saya ingin laksanakan sudah tercapai seperti ini ya. Begitu. Alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan lancar dan apa yang ingin Bapak gali dari coach Bapak sudah didapatkan seperti itu ya Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, apakah tujuan coaching yang proses coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi sudah tercapai dalam tahapannya Pak? Menurut saya yang sudah saya laksanakan tadi sudah tercapai. Sebisa mungkin tadi saya sudah menerapkan alur tirta, kemudian juga saya berusaha untuk hadir sepenuhnya di dalam percakapan itu dan berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach tadi oleh Bu Junati. Baiklah Bapak, jadi dari pengamatan saya ya Pak di sudut yang lain sebagai supervisor di sini, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan, di mana Bapak sudah menerapkan alur tirta dengan sangat baik, mulai dari menggali tujuan dari coach Bapak, kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu Bapak juga mampu menggali rencana aksi dari coach Bapak, dan adanya penerapan tanggung jawab terhadap coach Bapak. Nah, di sini kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan ke depannya terhadap proses coaching yang sudah Bapak laksanakan? Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau dua tujuan yang ingin saya capai di awal tadi tercapai. Cuma memang kalau mungkin ke depannya saya ingin meningkatkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya pribadi merasa sepertinya begitu banyak pengulangan kalimat dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya ucapkan, sehingga mungkin coach ini juga mencernanya jadi lebih susah jadinya. Saya pengen kedepannya bisa memberikan pertanyaan lebih berbobot yang straight to the point gitu ya, langsung ke poin pertanyaan. Baiklah Bapak, jadi dari ketiga kompetensi sebagai coaching tadi seperti kehadiran penuh yang sudah sangat baik Bapak terapkan, kemudian menjadi pendengar aktif pun sudah Bapak laksanakan dengan sangat baik, maka kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini menjadi PR mungkin ya Pak ke depannya dalam melaksanakan coaching selanjutnya. Iya, betul. Baiklah Bapak,
saya di sini sebagai supervisor sangat yakin bahwa Bapak Lail mampu mengupgrade kemampuan Bapak dalam mencapai 3 kompetensi sebagai coaching. Harapan saya pada pelaksanaan coaching-coaching berikutnya, Bapak mampu meningkatkan ketiga-tiga dari kompetensi coaching itu, dan sehingga coach yang Bapak treatment ini mampu menemukan solusi dari permasalahannya dengan tepat seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Bu atas harapan dan doanya. Baiklah, terima kasih Pak Lai atas waktu dan kesempatannya untuk saya memberikan penilaian tadi. Marilah kita tutup sesi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.